Saya ucapkan selamat datang, selamat kita bergabung. Mari kita memuji, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada kesempatan yang indah ini. Haleluya. Sebelum itu mari kita berdoa. Biar hadirat Tuhan ada pada kita dimanapun kita berada, terlebih tempat ini. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan pada kesempatan ini mau mulai ibadah kami Tuhan. Perangkat kami semua ya Tuhan akan melayani ya Tuhan. Baik kami yang akan Tuhan memimpin pujian, singer Tuhan. Mari semuanya Tuhan perlengkapi semua dengan kuat kuasa Tuhan. Beri kami kesehatan, kekompakan pada main musik, pada semuanya supaya hadirat Tuhan nyata pada ibadah kami ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai terus lidah bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang dimanapun berada, yang sedang melewati Tuhan, yang sedang berada dalam acara ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menjamah, biar Tuhan melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari. Sidang jemaat. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Walau 1000 rebah di samping kirimu, bahkan akan menontonnya saja, akan melewati segala badai bersama Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan, tiada pernah ku ragu, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan diriku. Meski langit Amin. Tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
seribu-ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Selalu 1000, walau 1000 rebah di sisiku. Amin. Ini iman kami Tuhan, ini percaya kami. Penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertakan. Ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Tuhan Yesus bersayang. Tuhan Yesus beserta saya dan saudara. Segala sakit penyakit, segala hal yang merintangi, ketika kita mau percaya, kita mau bersama-sama Tuhan Yesus. Pujian tadi berkata, 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, Kau akan menontonnya saja, karena engkau akan bersama-sama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan sedikit waktumu untuk menyembah Tuhan. Kita gunakan hati kita, mulut kita untuk memuji dan memberikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang luar biasa. Kau sumber keselamatan kami Tuhan. Dunia boleh bergejolak, dunia boleh sakit, tapi kami bersama Tuhan, kami memperoleh kemenangan itu. Kami memperoleh hal yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, Engkau yang menolong kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mencukupi saya dan saudara. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Ada sukacita buat saya dan saudara dimanapun Anda berada. Mari kita boleh sama-sama musim dan mempermuliakan nama Tuhan. Setan ora doyan demit, ora ndut leloro padha lunga. Karena apa? Karena percaya Gusti Yesus. Percaya Gusti Yesus, amin. Percaya Gusti Yesus
lan manut piwulange ing sadina-dina ngrasake sabdane gondeli pranatane netepi bebakene kanthi tulusing ati selawase amen. Setan ora doyan demit ora ndulit leloro padha lunga amen. Amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo tumrape sing pracaya Gusti Yesus amen. Pracaya Gusti Yesus lan manut piwulange ing sadina-dina ngrasake sabdane gondeli pranatane netepi bebakene kanthi tulusing ati selawase amen. Yuk. Setan ora doyan demit ora ndulit leloro padha lunga amarga pracaya rejekine teka men saben dina bejo tumrape sing pracaya sinten Gusti Yesus amen. Pracaya Gusti Yesus, pracaya Gusti Yesus lan manut piwulange ing sadina-dina ngrasake sabdane gondeli pranatane netepi bebakene kanthi tulusing ati selawase amen. Setan ora doyan demit ora ndulit leloro padha lunga amarga pracaya rejekine pripun wis teka mesti amen. Saben dina bejo tumrape sing pracaya Gusti. Sekali lagi setan ora doyan, setan ora doyan demit ora ndulit leloro padha lunga amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo tumrape sing pracaya Gusti Yesus amen. Tumrape sing pracaya Gusti. Sekali lagi tumrape sing pracaya sinten Yesus amen. Gusti Yesus amen. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wabah boleh ada, penyakit boleh ada, setan datang, tapi anak Tuhan berkata setan ora doyan demit ora ndulit leloro kabeh lunga virus-virus lunga. Karena apa? Karena kita percaya, saya dan saudara percaya Tuhan Yesus amen. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Aku yakin, saya dan saudara yakin, ketika firman itu disampaikan, ada kuasa yang mengubah saya dan saudara, membuat saya dan saudara kuat, membuat saya dan saudara tumbuh untuk menjadi buah-buah yang luar biasa. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau
bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Amin, amin Tuhan. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Amin bagi Tuhan. Bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, amin, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku aman karena kau menjaga. Amin, ku kuat Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan, amin. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah sumber pengetahuan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber keselamatan bagi kami semuanya Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan sekali lagi katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan, amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan segala hormat dan segala kasih,
Kami minta Ibu Ani untuk berdoa untuk penyampaian firman Tuhan. Haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik Engkau ya Bapa. Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Bila Tuhan melalui pujian kami ya Bapa, Engkau mensentuh setiap hidup kami, setiap hati kami dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan, kuasa-Mu menjamah setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, jika sebentar kami tidak mendengarkan sebagian firman Engkau, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Buka setiap hati kami, buka setiap kehidupan kami ya Bapa. Koreksi setiap kehidupan kami melalui kebenaran firman Engkau ya Tuhan. Bila setiap firman Tuhan disampaikan oleh hamba Engkau ya Bapa, boleh meneguhkan setiap pribadi kami. Sehingga kami boleh semakin kuat dengan kondisi apapun yang sedang terjadi ini ya Bapa. Tuhan, kami bersatu hati membawa hamba Engkau yang akan menaburkan benih firman Engkau. Ya Tuhan mau jamah, Tuhan urapi hamba-Mu ya Bapa. Bila setiap kebenaran firman Engkau senantiasa nyata, boleh mengubahkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau serahkan acara kebaktian ini dari pertengahan sampai akhirnya nanti ya Bapa. Dalam satu pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, dan setiap kami yang mempercayai kebenaran firman Engkau boleh katakan bersama-sama. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Samuel untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa ada sebagaimana kita ada pada kesempatan ini. Ini semua karena berkat kasih dan anugerah Tuhan. Saya percaya di tempat di mana Bapak Ibu beribadah, bersekutu kepada Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan menyatakan maksud dan kehendak-Nya. Tuhan akan terus memberikan kepada kita satu pengenalan yang baru tentang Dia. Bagaimana Dia yang adalah Allah yang luar biasa, hidup berkuasa itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia mampu menjamah, Dia mampu memberkati, Dia mampu menolong kita semua. Meskipun Bapak Ibu seorang diri, berdua, berempat, ataupun bersama dengan keluarga yang lain, saya percaya semuanya ada di dalam lingkungan kasih Tuhan. Tuhan akan melingkupi Bapak Ibu. Tuhan akan membuat Bapak Ibu semakin mampu menghadapi apapun. Derita sebesar apapun, masalah sebesar apapun, Tuhan akan tetap memberikan kepada Bapak Ibu semua, saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kesanggupan dan kemampuan. Sehingga kita tetap terus mengucap syukur, terus bisa bersuka karena Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah kita yang perkasa luar biasa. Dengan setiap apa yang Dia katakan dan nyatakan adalah kebenaran dan akan jadi atas kehidupan kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita untuk perenungan kita di ibadah minggu ini. 1 Korintus pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-13 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan ini bicara untuk kita semua. Firman Tuhan disampaikan untuk kita renungkan. Dan lebih daripada itu, mari kita imani akan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwasanya apa yang kita hadapi hari-hari ini, itu merupakan pencobaan-pencobaan biasa kata Tuhan. Di mana pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita sebagai manusia. Ingat, Allah kita setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Coba mari bersama-sama renungkan kata-kata firman Tuhan ini. Allahmu, Allahku itu setia. Dia tidak akan pernah memberikan kepada kita pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Dengan kata lain, apa yang kita alami hari-hari ini pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti siapkan jalan keluar itu untuk Bapak Ibu semua. Sehingga kita semua bisa berkemenangan, menanggung itu semua, dan boleh terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Perlu kita melihat, meneliti lebih dalam. Perikop ini dalam 1 Korintus pasal 10, Tuhan sedang berbicara bahwasanya Israel itu sebagai suatu peringatan. Bangsa Israel jadi satu peringatan untuk kita. Tuhan begitu luar biasa menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dipimpin dengan tangan Tuhan sendiri. Tapi apa yang terjadi? Di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, ada banyak hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menyembah berhala dengan cara apa? Mendirikan patung dan lain sebagainya. Terus kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mencobai Tuhan dengan cara apapun. Mereka mengadakan percabulan, perzinahan dan lain sebagainya. Sehingga membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel. Tapi meskipun demikian, ketika kita melihat Israel itu sebagai satu peringatan, Tuhan munculkan ayat ini. Tuhan munculkan kebenaran ini. Bahwasanya apapun yang Tuhan berikan kepada manusia, tetap itu tidak akan melampaui kekuatan manusia. Kita patut mempercayai kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin untuk kita. Sekali lagi, kita patut mempercayai kebenaran firman Tuhan ini. Bahwasanya Allah itu baik, Dia setia. Dengan apa yang Dia nyatakan dan janjikan, itu ya dan amin untuk kita yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara soal penderitaan, masalah, dan lain sebagainya. Mari, kita jangan takut terhadap itu semua. Kita jangan gentar dan gelisah terhadap itu semua. Karena ada beberapa orang yang mengambil langkah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada masalah datang, ketika ada penderitaan datang, yang keluar sungut-sungut. Ketika ada derita yang mendera hidupnya, bahkan ada yang ingin mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri dan lain sebagainya. Mari kita melihat penderitaan dan masalah yang mungkin kita hadapi hari-hari ini secara utuh. Memandang satu penderitaan secara baru, di mana di balik itu semua pasti ada hal yang baik, ada hal yang Tuhan izinkan untuk kita lihat. Jadi jangan sampai kita punya pikiran yang sempit Bapak Ibu, memandang itu semua dengan sempit. Oleh sebab itu penderitaan jangan sampai kita pandang jadi satu beban kehidupan yang berat.
Tetapi mari kita memandang kehidupan sebagai satu bagian dalam kehidupan ini, di mana Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk kita. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan untuk kita semua. Saya yakin dan percaya ya, sudah banyak Bapak Ibu melihat, mendengar kabar berita di televisi, di media massa yang Bapak Ibu bisa akses tentang dunia di mana kita ada, terutama di Indonesia. Banyak sekali angka pengangguran yang meningkat. Banyak sekali usia-usia produktif di mana mereka harus bekerja, berusaha menghasilkan sesuatu, tapi mereka harus menunda itu semua. Banyak sekali pabrik-pabrik yang menutup pabriknya, memulangkan para pekerjanya. Dan bahkan ya terjadilah yang namanya kemiskinan di mana-mana Bapak Ibu, dalam tanda kutip. Bapak Ibu, ini masalah, ini penderitaan, dan ini bukan 1-2 orang yang mengalami, dan bahkan bisa secara global, mendunia hal ini terjadi. Ini penderitaan, ini masalah, ini bukan sesuatu yang kita anggap enteng Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, mari kita melihat itu semua dari kacamatanya Tuhan. Mari kita melihat itu semua bukan dari sudut pandang kita secara sempit. Tuhan pasti punya rencana Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan punya rencana untuk ini. Percayalah. Saya melihat, mempelajari, merenungkan apa yang menyebabkan kenapa orang-orang bisa mengalami itu semua, kenapa orang bisa mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Untuk minggu ini mari kita lihat dari perjanjian lama Bapak Ibu, mengapa penderitaan itu ada, mengapa masalah itu ada, mengapa sesuatu yang tidak mengenakan itu muncul. Mari kita lihat yang pertama, karena masalah penderitaan muncul akibat dari perbuatan dosa manusia, di mana Tuhan menghukum manusia karena perbuatannya itu. Dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-14 sampai 19, di situ dikatakan bahwasanya Adam itu harus bekerja keras. Adam harus berusaha dengan keras kalau mau makan. Dan bahkan di situ dikatakan juga Hawa akan kesakitan pada waktu melahirkan. Kenapa Adam harus berusaha, Hawa harus kesakitan jikalau melahirkan? Itu Tuhan berikan sebagai hukuman atas dosa dan pemberontakan mereka. Karena secara jelas firman Tuhan katakan begini, hei, jangan kau makan buah ini. Buahkan pengetahuan yang baik dan jahat, jangan pernah kau makan. Kau kasih, Tuhan kasih yang namanya banyak tanaman, banyak buah, silakan kau makan itu semua boleh. Tapi untuk yang satu ini, jangan kau makan buahnya, jelas. Perintah Tuhan jelas di situ. Dan Adam, Hawa mendengar perintah Tuhan ini. Tetapi apa yang terjadi? Adam digoda oleh setan. Enggak masalah kau makan buah itu. Kamu kan sudah dengar perintah Tuhan, enggak boleh makan itu. Tapi kamu tahu enggak, sakjane enggak masalah. Kalau kamu makan buah itu, ketika kamu makan, kamu akan seperti Tuhan nanti. Digoda, 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 dan digoda. Mengakibatkan terjadilah pemberontakan itu. Hawa memetik, dia makan, dia kasih ke Adam, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Akibatnya apa? Penderitaan. Penderitaan. Sebagai
hal yang harus diterima oleh Adam dan Hawa. Jadi yang pertama, kita bisa melihat bahwa penderitaan itu Tuhan beri karena Tuhan menghukum manusia karena berdosa. Kita lihat yang lain lagi dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 15. Miriam, saudara dari Musa, itu mengata-ngatai Musa. Sesungguhnya apakah Tuhan hanya mengutus engkau Musa? Tuhan bisa pakai siapapun. Dasarnya Miriam mengatai Musa apa? Karena dia iri. Karena Musa memperistri ada seorang dari Kus. Karena dia iri hati, kemudian dia mengata-ngatai Musa. Tuhan bertindak di situ. Tuhan, kita patut ngerti ya, Tuhan memilih Musa. Tuhan menetapkan Musa. Tuhan menjaga Musa dengan segala kebenaran Tuhan di situ. Sehingga Tuhan percayakan kepemimpinan bangsa Israel kepada Musa. Di mana Tuhan ngomong terus kepada Musa, bagaimana untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Dengan segala macam karakter yang ada, Tuhan pakai Musa di situ. Tapi yang terjadi, Miriam melakukan satu tindakan yang salah. Oleh sebab itu, Tuhan panggil Musa, Harun, Miriam keluar dari perkemahan. Setelah Tuhan menegur semuanya itu, nanti silakan dibaca dalam Bilangan 12. Bahwasanya ada satu tindakan yang salah yang dilakukan oleh Miriam. Ketika awan kemuliaan Tuhan itu atau asap itu naik, terjadilah Miriam menderita kusta. Sakit kusta. Konsekuensinya ketika sakit kusta, itu harus diasingkan, dipisahkan. Kenapa kok hal itu terjadi? Penderitaan yang dialami Miriam, kenapa? Sekali lagi, karena perbuatan yang melanggar, dosa. Tuhan hukum seperti itu, sehingga terjadi yang namanya penderitaan. Mari Bapak Ibu buka Ulangan pasal 30. Tuhan kasih solusi. Tuhan kasih di situ kebenaran supaya kita dipulihkan. Ayat yang pertama, 2 dan 3, saya akan baca untuk kita semua. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, coba perhatikan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Solusi untuk kita bisa dipulihkan dari pelanggaran-pelanggaran, dari dosa-dosa, dari kejahatan-kejahatan yang sering kita perbuat dan lakukan. Ayo kita berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi, berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan setiap perbuatan jahat. Tinggalkan setiap dosa. Dengar firman Tuhan. Karena apa? Hanya dengan itu Bapak Ibu, pemulihan keadaan akan terjadi. Ingat, Tuhan sayang kepada kita semua. Dengan kebenaran firman Tuhan ini kita mengerti. Kenapa kok terjadi penderitaan? Kenapa kok terjadi masalah? Kenapa kok terjadi ini itu dalam kehidupan kita, bangsa kita, dunia dan lain sebagainya. Sekali lagi, karena ada dosa. Dosa menghasilkan satu tindakan yaitu penghubungan.
Kalau enggak mau dihukum, ya mari. Kalau enggak mau terus menderita, ya mari. Berbalik. Meninggalkan setiap perbuatan yang jahat. Dengar suara Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kerjakan dengan sebaiknya. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang kedua, di dalam perjanjian lama, kita bisa melihat kenapa kok orang bisa menderita. Karena yang namanya pengorbanan demi sesama dan iman. Kita bisa lihat hal itu, saya ambil satu contoh saja, dalam Yeremia pasal yang ke-15, ayat 1 sampai yang ke-9. Kenapa kok sampai terjadi penderitaan, kita merasakan masalah ini, masalah itu, menghadapi ini dan itu. Karena ternyata yang kedua ini Bapak Ibu, ada pengorbanan demi sesama dan iman kepada Tuhan. Kalau kita baca dan teliti Yeremia pasal 15, Yeremia itu adalah seorang nabi di mana dari tugas kenabiannya, dia harus mengalami, merasakan ada di situasi yang sangat tidak baik, tidak mengenakkan. Bagaimana tidak? Dia diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan, untuk menyatakan nubuatan kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel atau Yehuda, di mana bangsa itu harus dihancurkan. Bangsa itu harus diporak-porandakan. Bangsa itu harus menerima hukuman Tuhan. Ingat, Yeremia enggak salah di sini. Yeremia sebagai nabi yang diutus, dia tidak berbuat salah. Dia benar, Bapak Ibu. Dia orang benarnya Tuhan. Tapi dia ada dan tinggal di bangsa yang sedang Tuhan hukum. Kenapa kok Tuhan hukum bangsa itu? Karena pada saat itu Yehuda dipimpin oleh seorang yang namanya Manasye. Manasye ini umurnya 12 tahun ketika dia memimpin bangsa Israel. Dan perlu diketahui, Manasye ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di dalam bait Allah itu dimasukkan patung-patung supaya banyak orang bukan beribadah kepada Tuhan yang hidup tapi menyembah berhala. Terjadi yang namanya penyembahan berhala di mana-mana. Bukit-bukit pengorbanan dan lain sebagainya didirikan oleh Manasye, bebas. Terjadilah satu perkara yang membuat Tuhan muak siap. Sehingga Tuhan lewat Yeremia, Yeremia, sampaikan kepada Yehuda bahwa aku akan menghukum Yehuda dengan tanganku. Dan terjadi Bapak Ibu. Yeremia setiap hari melihat Tuhan sedang beracara membunuh, menghancurkan, membuat itu binasa dan sebagainya. Yeremia mengalami. Sampai-sampai di dalam pengalaman yang luar biasa itu, dia berani berkata begini kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercayai. Loh, saking penderitaan yang hebat dialami oleh bangsa Israel dan dia ada di situ. Dia berani menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku. Pertanyaannya, apakah benar Tuhan itu curang? Kenapa seorang nabi berani berkata ini kepada Tuhan? Karena benar. Ada pengorbanan juga di situ dia. Meskipun dia tidak berbuat dosa, dia jadi orang yang benar, tapi juga dia mengalami.
melihat secara langsung bagaimana Tuhan menghukum bangsa itu. Kalau saya lihat apa yang Yeremia pada saat itu alami, itu seperti kita melihat para dokter, para perawat, para cleaning service sekarang. Dosa mereka apa Bapak Ibu? Mereka enggak salah. Tapi apa yang terjadi? Saya punya teman, itu anaknya perawat Bapak Ibu. Ketika motornya datang, itu banyak orang sudah menyingkrih. Takut kena virus gitu katanya. Loh bagaimana Bapak Ibu? Kita mungkin, itu hal yang biasa. Tapi bagi yang bersangkutan, loh salahku apa? Aku itu ada di garis depan untuk membantu para korban. Tapi kadang-kadang psikis mereka terganggu. Karena apa? Ada omongan bisik-bisik. Jangan deket-deket dia. Dia penuh dengan virus. Jangan deket-deket dia. Dia harus terus ada di sana. Jangan sampai mendekati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalaupun hari-hari ini kita seperti itu. Kita tidak berbuat salah. Tetapi kita ada dalam situasi seperti Yeremia. Aku kok juga ikut menderita ya. Menderita, batinku menderita, psikisku menderita. Sudah capek, pikiranku juga dipenuhi dengan omongan yang tidak dan lain sebagainya. Oleh sebab itu jangan sampai kita juga ikut-ikutan hal itu Bapak. Mari kita terus dukung dalam doa. Tenaga-tenaga medis yang ada di Indonesia, yang sedang berjuang hari-hari ini. Saya lihat update terakhir 5.900 Bapak Ibu. Itu yang harus ditangani. Gejala-gejala yang baru muncul ini dan itu yang mereka harus tangani. Dukung doa mereka. Mereka butuh bantuan doa kita. Supaya apa? Mereka tetap dimampukan Tuhan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, karena dosa kejahatan, manusia bisa menderita. Tetapi Tuhan kasih solusi ketika engkau berbalik, bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Yang kedua, kita juga bisa menderita meskipun kita tidak berbuat salah. Meskipun kita sudah benar, kita tetap bisa menderita Bapak Ibu. Tetapi yakinlah, tetap yakin, kebenaran tetap akan muncul. Kebenaran akan tetap muncul. Jadi tetaplah berdiri teguh, tetap semangat Bapak Ibu. Yeremia, meskipun dia mengalami perkara yang luar biasa, tetapi dalam satu pernyataan firman yang dia tulis memberkati gereja Tuhan sampai hari ini dalam Ratapan 3, 22 sampai 24. Katakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari, besar setiamu. Dia tetap bisa mengatakan begitu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu berarti tandanya dia tetap berkemenangan. Meskipun dia ada di lingkungan yang membuat dia bisa menderita. Tetap yakin kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmatnya akan senantiasa baru bagi kita semua. Yang ketiga, kenapa kok kita bisa menderita? Apa yang menyebabkan hal itu dan bagaimana kita melihat hal itu? Bapak Ibu perlu ketahui ya, di dalam perjanjian lama kita bisa melihat mengapa kita bisa menderita, karena Tuhan punya tujuan dan rencana yang baik. Penderitaan yang dialami itu menjadi awal dari satu kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan kepada orang itu. Ada dua contoh di sini saya berikan. Yang pertama Yusuf. Dia tidak salah, jelas. Dia tidak melakukan perbuatan yang tercela, tidak. Dia orang benar. Tapi apa yang terjadi? Dimasukkan sumur oleh kakak-kakaknya sendiri, itu penderitaan. Terus kemudian apa yang terjadi? Dijual. Untuk kemudian dijadikan budak
itu juga penderitaan. Difitnah dan dipenjara, itu juga penderitaan. Tetapi luar biasa. Coba Bapak Ibu buka Alkitabnya. Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-5. Kejadian 45 ayat yang ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Apa yang dinyatakan Yusuf dalam Kejadian 45 ayat 5 ini setelah dia jadi pembesar, Bapak Ibu. Coba sekali lagi, mari kita melihat penderitaan itu bukan sepotong demi sepotong, secara utuh. Apakah ini karena aku berbuat salah atau dosa, atau aku sebagai orang benar, terus kemudian lingkunganku sedang Tuhan hukum, atau yang ketiga ini, aku sebagai orang yang tidak bersalah, tetapi kok aku menderita. Ingat, ternyata penderitaan masalah itu bisa jadi awal dari suatu kebaikan. Contohnya Yusuf, menderitanya besar, Yusuf itu banyak, masalahnya besar. Keluarganya sendiri, Bapak Ibu, keluarganya sendiri. Saudara-saudaranya sendiri yang melakukan itu. Secara fisik, secara psikis, secara macam-macam Bapak Ibu. Menderita benar Yusuf itu. Tetapi meskipun begitu, karena Tuhan menyertai Yusuf, firman Tuhan tidak menyatakan bahwasanya Yusuf dihukum, Yusuf kemudian tidak diberkati, tidak. Tetapi kita bisa melihat peningkatan, sehingga akibatnya apa? Lewat Yusuf, ternyata banyak bangsa boleh diberkati. Karena apa yang dikerjakan oleh Yusuf, bukan lingkungan sekitar saja yang diberkati, tapi lebih luas lagi. Karena terjadi kelaparan yang luar biasa sehingga banyak bangsa harus datang membeli gandum pada saat itu. Luar biasa. Oleh sebab itu mari kita lihat penderitaan demi penderitaan, masalah bukan sepotong-sepotong. Bisa jadi itu dari awal suatu kebaikan akan diberikan kepada Bapak Ibu semua. Satu lagi, Ayub. Bagaimana dia salehnya kita tahu. Bagaimana Ayub hidup berkenan kita tahu. Sampai-sampai Tuhan itu ngelem hambanya yang namanya Ayub. Lihat kok, iblis hambaku Ayub itu. Wah luar biasa Ayub ini, luar biasa. Terus kemudian iblis minta izin. Ya karena Tuhan lindungi sih, Ayub luar biasa. Coba perlindungannya dibuka. Terjadi, silakan kau istilahnya menguji Ayub, tetapi ingat jangan sampai nyawanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam sehari, Ayub pasal 1 kita lihat, kita bisa teliti dalam sehari Bapak Ibu. 700 kambing domba hilang dalam sehari. Dalam sehari dan hari yang sama, apa yang terjadi lagi? 300 unta hilang, gak ada raib. Hari yang sama, 500 pasang lembu. Berarti berapa naik 500 pasang lembu? 1000 ekor lembu hilang. Sudah 2000. Terus kemudian 500 keledai raib. Jadi kalau saya hitung 2500 hewan binatang yang dia pelihara hilang. Ini masalah, ini penderitaan. Kalau Bapak Ibu punya uang banyak dan sebagainya, punya harta melimpah, hidup nyaman, tenang, oh mana, enggak ada masalah itu. Tapi coba kalau tiba-tiba ada pencurian, terus kemudian raib semua, dibobol maling, raib semua, masalah enggak? Masalah pastinya. Demikian Ayub mengalami hal yang sama. Luar biasa menderitanya. Belum selesai, anak-anaknya tiba-tiba mati. Mendengar kabar lagi akan hal ini.
Penderitaan, 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 penderitaan. Sekali lagi, penderitaan bisa jadi awal dari suatu kebaikan. Kita bisa lihat akhir hidup Ayub, bagaimana Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Sekali lagi, 2 kali lipat dari apa yang dia pernah miliki dulu. Coba kita buka, Ayub pasal yang ke-42. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ada pembelaan Tuhan di situ. Ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat yang ke-12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dulunya cuma 7.000. 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Luar biasa. Sekali lagi, masalah penderitaan Ayub alami, tapi itu menjadi awal dari suatu kebaikan yang Tuhan ingin nyatakan kepada pribadi Ayub. Kita bisa merenungkan di dalam perjanjian lama tentang yang namanya penderitaan. Yang pertama, bisa jadi karena pelanggaran dan dosa, Tuhan hukum manusia sehingga manusia menderita. Tapi ingat, Tuhan kasih solusi. Bertobat, berbalik, dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan. Yang kedua, mungkin kita seperti Yeremia, tidak berbuat salah, tapi kita ada di lingkungan yang Tuhan sedang murkai. Sehingga kita juga berkorban di situ, merasa sakit di situ, menderita di situ. Tetapi yakinlah, percayalah, rahmat Tuhan senantiasa baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yang ketiga, kalau engkau mengalami penderitaan masalah, bisa jadi itu Tuhan pakai untuk jadi awal dari suatu kebaikan Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau sekarang menghadapi penderitaan yang mana? Kita sama-sama mengalami masalah yang mana? Saya tidak tahu. Tapi coba berkaca dari 3 kebenaran ini, yang pertama, kedua, atau ketiga. Mari kita melihat itu semua dari kacamatanya Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kita. Oleh sebab itu dengan firman Tuhan ini, Tuhan rindu ada pemulihan itu. Tuhan rindu tidak ada dosa lagi. Tuhan rindu kebenarannya menjadi kebenaran Bapak Ibu. Sehingga apa? Kita boleh berkemenangan. Kita sama mengalami Bapak Ibu, sama mengalami. Tapi kita bisa jadi tetap terang garam. Kita tetap bisa menjadi contoh bagi yang lain. Jangan sampai orang-orang di luar sana melihat kita. Meskipun satu pengalaman penderitaan yang sama, tetapi bukannya kita jadi berkat, tapi tambah jadi batu sandungan. Sekali lagi Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Ingat,
Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya firman. Dan dengan firman yang kita dengar tadi, kalaupun mungkin ada dosa, cepat-cepat berbalik. Tuhan akan pulihkan. Kalau kita seperti Yeremia, jangan khawatir Bapak Ibu. Kasih setianya senantiasa baru. Rahmatnya tidak akan pernah dia ubah. Dia baik untuk Bapak Ibu. Kalaupun yang ketiga mungkin hari ini Bapak Ibu merasakan aku sepertinya yang ketiga ya. Seperti Ayub, seperti Yusuf. Penderitaannya berat sekali. Ingat, bisa jadi Tuhan punya rencana yang terbaik. Di mana ujung-ujungnya Tuhan akan pakai Bapak Ibu. Jadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kita lihat penderitaan jangan dari sisi kita saja. Mari kita lihat, mungkin ada campur tangan Tuhan Allah di situ. Di mana Tuhan rindu menyatakan yang terbaik untuk kita semua. Kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakin dan percaya, Allah campur tangan di situ Bapak Ibu. Allah turut bekerja di situ. Dia tidak menyembunyikan diri. Kalau engkau terus mengasihi Tuhan, sekali lagi, kalau kau terus mengasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dekat erat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya apa yang difirmankan dalam Roma 8:28 akan terjadi dan jadi pengalaman hidup Bapak Ibu masing-masing pribadi. Ingat, mari ketika kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Kita seperti perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Membuat ada sesuatu dalam pribadi Tuhan keluar. Ada sesuatu dalam pribadi Tuhan dinyatakan luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, mengimani kebenaran firman Tuhan ini, aku mau mengasihi Tuhan, yes Tuhan. Aku mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yes Tuhan, aku mau melakukan itu. Aku mau terus menyerahkan hidupku pada Tuhan, yes Tuhan. Saya yakin dan percaya, seperti ada kuasa yang turun dari pribadinya Tuhan. Dia akan memberkati Bapak Ibu. Sebab itu tetap yakin dan percaya, Dia baik. Dia sangat sayang kepada kita. Dia tidak akan pernah menegakkan kita yang siang malam berseru kepadanya. Tetaplah percaya Tuhan, tetaplah jadi orang-orang yang benar, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku, nyanyikan lagu ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Mari nyatakan kepada Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, yes, sanggup pulihkan
keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Mari kita sembah Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, kasih setia Tuhan, rahmat-Mu senantiasa baru. Kami mengucap syukur, kami bersuka senantiasa. Terima kasih, terima kasih. Mari di tempat masing-masing di mana kita berada, ucap syukur kepada Tuhan. Dia sayang kepada kita. Ada maksud rencana Tuhan yang baik untuk kita semua. Mari tetap yakin akan firman-Nya. Bisa jadi apa yang sekarang Bapak Ibu alami, awal satu kebaikan, di mana Tuhan akan berikan berkat-berkat-Nya untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nyatakan kepada Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Perkenanan Tuhan ada untuk kami semua. Karya salib Kristus menyucikan kami. Menebus segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami mengaku Bapa, hanya Engkau, Tuhan yang sanggup mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami mau berbalik, kami mau seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampuni kami Bapa, pulihkan kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami ada terus dalam penjagaan Tuhan. Kami terus ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami boleh bersama dengan keluarga beribadah.
Kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami mengalami ketenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh damai hidup ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk Tuhan yang begitu baik bagi kami rasakan hari ini. Pada kesempatan ini kami menyatakan doa-doa kami untuk negeri kami tercinta Indonesia. Di tengah situasi yang ada hari-hari ini, kami percaya kami tidak akan pernah melihat hanya sepotong Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan punya maksud rencana yang indah untuk negeri kami. Dan Tuhan juga punya maksud rencana untuk kami semua yang percaya kepada Tuhan. Kami tidak bisa menyatakan bahwasanya ini harus berlalu begitu saja. Tetapi Bapa, kami mohon kepadamu, Tuhan beri kekuatan kepada kami masing-masing pribadi. Tuhan berikan kemampuan kepada masing-masing pribadi. Sehingga kami tetap mampu berdiri teguh dalam iman. Terus berharap berpegang pada kebenaran Tuhan dan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu pondasi kebenaran dalam kehidupan kami. Firman-Mu membuat kami tetap mampu berkemenangan setiap hari. Oleh sebab itu, kami mencintai firman Tuhan. Kami mau terus mengimani kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berkati pemimpin negeri kami. Sanggupkan mereka. Kekuatan mereka hanya Tuhan. Kami berkati para tenaga medis, perawat, cleaning service, semua yang bekerja siang malam. Kami berkati mereka dengan kekuatan Tuhan. Juga berkati keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Mereka tetap ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kami yakin dan percaya anak-anak kami, Tuhan tetap jaga dan lindungi mereka. Sehingga mereka tetap mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk melakukan sesuatu yang positif. Dan mereka boleh kembali berprestasi untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, kemampuan talenta yang Kau berikan kepada kami akan pergunakan. Di waktu-waktu yang ada ini, kami yakin ada banyak hal yang bisa kami kerjakan. Buat kami tidak malas Tuhan. Buat kami tidak hanya berpangku tangan, tapi buat kami untuk bekerja. Memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan beri kepada kami. Oleh sebab itu, mampukan kami semua, buka jalan untuk itu semua Tuhan. Sehingga lewat itu semua, kami boleh menjadi berkat. Kami boleh diberkati dan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Semua penata layanan, semua yang ada di gereja kami. Apapun yang jadi aktivitas gereja kami hari-hari ini. Tuhan tolong dan tolong, berkati dan berkati. Biarlah kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan boleh nyata bagi gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Terlebih gereja kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Apa yang kami korbankan, apa yang kami persembahkan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan kembalikan kepada kami semua dengan berlipat kali ganda. Kalau ada umat-Mu yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, mereka terima mujizat Tuhan. Kalau mereka sedang susah hari-hari ini, hibur mereka. Biar mereka senantiasa percaya dan yakin bahwa Tuhan senantiasa dengan mereka. Kalau mereka harus bepergian, kami yakin dan percaya Allah Immanuel senantiasa beserta. Tuhan akan terus menjaga dimanapun langkah kami berada. Terima kasih karena itu adalah janji-Mu. Oleh sebab itu kami pegang dan kami percayai. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk minggu ini, hari ini, jam-jam ini.
kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menerima segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan jikalau kami sebentar usai dari ibadah kami mau terus erat lekat dengan Tuhan dimanapun kami berada. Persekutuan pribadi kami dengan Tuhan kami akan terus lanjutkan. Karena ini yang membuat kami tenang dalam hidup ini. Dan Bapa, kami yakin dan percaya berkat hari ini Engkau akan limpahkan, curahkan atas kehidupan kami masing-masing pribadi. Mari kita semua angkat tangan kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberi engkau damai sejahtera. Yakin dan percaya. Engkau semakin naik dan tidak turun karena ini firman Tuhan. Engkau tetap jadi kepala dan bukan ekor karena ini firman Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil dan yakin dan percaya akan hal itu karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus limpah tercurah memberkati kita masing-masing pribadi pada kesempatan yang indah ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, jemput kita semua, bersatu dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan hari ini, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.